Teddy sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat atas dugaan penggelapan aset senilai 5 miliar. Namun, Teddy Pardiana tak gentar menghadapi laporan hukum dari putra sambungnya penyanyi Rizky Febian. Sebaliknya, Teddy siap menghadapi persidangan karena mengaku memiliki bukti sah atas aset yang digugat. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana? Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya, surat perjanjian jual belinya juga. Ibaratnya ya saya buktinya udah secara legalitas juga ada semua. Teddy jadi tersangka kan kasus yang sama itu gimana kan? Kasus penggelapan harta gimana kan? Sebagai single father atau gantinya seorang ibu itu ternyata tugasnya 24 hour. Jadi emang agak ngeri-ngeri sedap juga, susah, agak harus kita ngantuk, anak jam 2 minta susu, jam 4 udah ingin ganti pipis ke toilet minta diantar. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Teddy sendiri tak ditahan karena berstatus ayah dari putrinya Bintang yang masih butuh pengasuhan. Apalagi menurut kuasa hukumnya, laporan Teddy yang baru terbukti hanya perkara jual aset berupa mobil minibus milik mendiang Lina Zubaidah. Terlebih mobil itu dijual oleh Teddy untuk melunasi hutang almarhumah. Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobilnya senilai 120 juta. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Saya masih ingat bahwa beliau sempat bilang bahwa aset-aset sudah diberikan ke putri atas mandat orang tuanya gitu loh. Itu kan maksudnya sudah ada obrolan dari dia gitu, sempat ada obrolan gitu ke satu media gitu. Apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Teddy sendiri mengaku punya bukti penjualan mobil dan rincian peruntukannya. Tapi jika itu dimasalahkan Rizky, ia siap menghadapinya. Belum tentukan mana bagian warisannya. Terlebih dahulu, kewajiban dari seluruh ahli waris untuk melakukan penguburan, tahlilan, termasuk melunasi hutang piutang dari almarhum ketika masih hidup. Itu adalah kewajiban yang utama dari seluruh ahli waris. Jangan fokus kepada warisannya, akan tetapi utangnya tidak dipenuhi, gitu kan? Kalau ngotot, mungkin saya udah dari pertama harus menggugat karena ada aturannya, Rul. Secara agamanya kan jelas. Saya ditinggal mati, terus ibaratnya bukan ditinggal cerai hidup. Terus saya juga ibaratnya kalau secara agama itu ada hak bagian Dede Bintang, saya, terus ibunya, ibu almarhum, terus anak-anaknya. Saya nggak pernah ngotot, makanya sampai 3 tahun saya nggak pernah gugat atau nggak pernah mempermasalahkan. Teddy sendiri bukan kali pertama mendapatkan ancaman hukuman saat situasi duka masih begitu pekat dengan berpulangnya istri tercinta Lina Zubaidah. Putra komedian Sule itu sempat meminta otopsi atas jenazah ibundanya karena ia dan Sule serta keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian Lina yang begitu mendadak. Sasaran tuduhan warganet kala itu menyasar pada Teddy. Tapi pihak kepolisian kemudian menyatakan tak ada yang janggal dari kematian mendiang Lina kecuali karena riwayat sakit. Saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri, dan akhirnya hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian, itu tanggal 21 Maret udah keluar dari Polrestabes dan emang terbukti tidak bersalah. Emang pure itu sakit, ngeri-ngeri gimana gitu ya, apalagi ibunya.
tahu kan otopsi kayak gimana. Nah, saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Jika mau, kala itu bisa saja Teddy melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Apalagi permintaan otopsi Rizky dan keluarga jelas menyasar dugaan ke arahnya. Tapi Teddy tak melakukannya, karena kepada awak media, ia ingin almarhumah meninggal dengan tenang. Banyak yang ikut campur. Akhirnya masalah ini nggak beres-beres. Apa ya, menghasut atau jadi bikin orang itu kotor hatinya itu. Jadi dibilanglah ingin menguasai aset itu ini. Padahal kan udah 3 tahun lagi saya nggak gugat. Padahal ada yang saya pingin cepat itu biar almarhumah di sana juga tenang gitu. Tapi entah mengapa hingga 2 tahun berselang, rupanya perang urat syaraf antara Teddy dan Rizky terus bergulir. Ia bahkan jadi sasaran tuduhan warganet soal harta warisan. Padahal kepada awak media, ia hanya ingin perkara peninggalan almarhumah segera beres, mengingat ada hak putrinya Bintang. Saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Jadi kami menginginkan ini penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga antara Pak Teddy dengan pihak mereka yaitu RF dan kawan-kawan ada hubungan kekerabatan.